Pemirsa, kepadatan arus lalu lintas hingga sejumlah tempat wisata di Indonesia masih menjadi warna utama dalam libur Natal dan Tahun Baru. Lantas seperti apa kondisi terkini di sejumlah titik krusial? Kemudian informasi dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia oleh oknum polisi dalam DWP juga akan kami bahas dalam dialog pada malam hari ini. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Keramaian masyarakat untuk melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru juga terlihat terasa di Taman Ancol, Jakarta, pemirsa. Taman Wisata Impian Jaya Ancol, Jakarta memang selalu jadi pilihan favorit keluarga berekreasi. Kita bisa saksikan di mana di sini kunjungan warga juga sangat ramai. Ini hingga sore tadi kawasan rekreasi Ancol terus bertambah pengunjung, keluarga dengan anak kecil bermain air di pantai Ancol seperti yang kita saksikan ini, pemirsa, di mana tiket masuk yang cukup terjangkau serta fasilitas bermain anak yang mumpuni membuat destinasi wisata ini selalu diramaikan oleh keluarga yang memanfaatkan hari libur mereka. Soalnya di Ancol ini dari rumah kita agak dekat ya. Jadi kita sekedar anak-anak lagi liburan, jadi ya alternatifnya kayak ke Ancol dekat. Harga tiket sendiri gimana? Harga tiket sih lumayan murah ya. Tadinya sih 25. Sekarang agak naik sih 35. Tapi ya. Lantas bagaimana suasana Ancol pada malam hari ini? Kita akan cari tahu bagaimana suasana liburan di Ancol. Ada Nata Arman. Halo Nata, bagaimana keramaian di Ancol hingga malam seperti sekarang? Silakan Nata. Baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Terkait dengan keramaian di Ancol pada hari ini tanggal 26 Desember 2024, masih dalam momen libur Natal tahun 2024. Memang ketika tadi siang sampai dengan sore hari ramai sekali masyarakat yang berkunjung untuk melakukan liburan bersama dengan keluarga maupun bersama dengan anak-anak. Karena rata-rata mereka ini berangkat pada siang hari untuk menargetkan ketika sore hari mereka tiba di sini untuk anak-anaknya bermain pasir, bermain air bersama dengan teman-temannya ataupun bersama dengan keluarga. Namun untuk pada malam hari ini sudah mulai terbilang sepi karena banyaknya tadi masyarakat pada pukul 6 maghrib ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing seperti itu. Namun hanya ada beberapa masyarakat juga yang masih memanfaatkan momen-momen pada malam hari ini di bibir-bibir pantai untuk menikmati santapan malam, makan malam, ataupun sekedar bercanda gurau dengan keluarga. Kemudian kami sampaikan juga berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Ancol sendiri pada pukul 5 sore, tadi tercatat sebanyak 26.000 pengunjung yang masuk ke kawasan Ancol ini. Kemudian untuk jam operasional sendiri di momen libur Nataru ini pada pukul 6 sudah dibuka, kemudian pada pukul 24.00 atau pada pukul 12 malam ini sudah kembali ditutup. Sementara untuk tiket yang murah juga ini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan favorit bagi masyarakat yang berada di Jabodetabek karena selain tiket yang murah, kemudian juga lokasinya strategis dan juga banyak spot-spot ataupun fasilitas yang disediakan untuk menunjang sarana para masyarakat yang ingin berlibur di kawasan Ancol ini. Sehingga inilah yang menjadi pilihan utama masyarakat mengapa memilih Ancol sebagai lokasi destinasi wisata di momen libur Natal tahun 2024-2025. Yudi. Baik, terima kasih Nata, sambil melaporkan bisa memanfaatkan untuk liburan juga ya. Terima kasih melaporkan dari kawasan Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selain Ancol, ada kebun binatang Ragunan yang juga menjadi salah satu tempat wisata favorit di libur Nataru. Ada 10.000 pengunjung, pemirsa, memadati Taman Marga Satwa tersebut. Ya, ini adalah gambar suasana sore hari tadi. Liburan bersama keluarga di momen Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga banyak yang memilih ke kebun binatang Ragunan sebagai tempat favorit mereka. Ya, karena tempatnya sejuk, bisa digunakan untuk tamasya. Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi tempat edukasi anak mengenal berbagai jenis hewan. Di hari libur Nataru ini lebih dari 10.000 pengunjung yang datang menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru mereka sambil rekreasi di Ragunan.
Ya. Hari libur ya? Iya. Kenapa memilih Ragunan sebagai tempat wisata? Karena sebenarnya kan karena domisilinya juga di Jakarta, aksesnya gampang, terus juga supaya anak bisa kenal sama hewan-hewan juga sih gitu. Jadi hiburan merakyat lah juga buat kita. Pada pagi ini? Sudah 10.000 lebih ya pengunjung ya. Pada pukul 10 hari ini, 10 pagi sudah tercatat lebih dari 10.000 pengunjung. Dan kalau ngelihat situasi di lapangan masih terus banyak sekali berdatangan pengunjung menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ya. Dan untuk akses masuk kami membuka 2 pintu, pintu utara dan pintu barat. Dan kebetulan di pintu utara ada gerbang baru yang kita buka. Nah ini mudah-mudahan lebih memberikan kenyamanan dan percepatan dalam pelayanan ya. Warga yang menikmati liburan bersama keluarga juga memadati kebun binatang di Bandung, Jawa Barat. Pada momen-momen khusus ada parade satwa dengan hiburan tarian-tarian untuk menyemangati para pengunjung pemirsa. Burung makau atau burung kakak tua warna-warni ini menyambut setiap pengunjung yang datang ke kebun binatang Bandung. Burung asli dari negara Brazil yang jinak ini juga bisa diajak berfoto selfie. Pengunjung juga bisa bersuah foto dengan iguana kuning. Atau jika Anda cukup bernyali, bisa juga bersuah foto dengan ular piton albino. Jangan takut, pengunjung akan didampingi petugas saat berfoto dengan ular albino ini. Pada momen-momen khusus ada parade satwa dengan hiburan tari-tarian untuk menyemangati para pengunjung yang datang. Puas berfoto selfie, Anda bisa berkeliling melihat aneka satwa koleksi kebun binatang Bandung yang berada di kawasan Taman Sari ini. Ada sekitar 800 satwa koleksi kebun binatang seluas 45 hektar ini. Mulai dari satwa mamalia, reptil, burung hingga aneka ikan. Dari tanggal 21 Desember hingga 5 Januari itu rata-rata 1.500 per hari. Namun hari ini sepertinya lebih dari angka itu. Dan puncak tertinggi dari libur Nataru ini nanti kemungkinan dicapai pada hari Minggu tanggal 29 itu sekitar 2.500 atau 3.000 pengunjung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Objek wisata Malioboro, Yogyakarta juga masih menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan menghabiskan libur Nataru, pemirsa. Hampir tiap hari ribuan pengunjung singgah memadati destinasi wisata belanja ternama di kota Yogyakarta ini. Hingga kini, Malioboro masih menjadi favorit wisatawan. Terhitung sejak masa liburan sekolah, Natal hingga menjelang akhir tahun, pengunjung Malioboro terus bertambah. Lalu lintas di sekitar Malioboro pun macet sepanjang 1 hingga 2 km. Mulai dari arah Stadion Kridosono, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Mataram, sampai titik 0 km. Tak hanya di ruas jalan, kawas pedestrian Malioboro pun juga ramai wisatawan. Guna mengurai kemacetan dan arus lalu lintas, polisi memberlakukan sistem buka tutup atau pengalihan jalan jika kondisi Malioboro penuh. Prediksi puncak keramaian kemungkinan pada saat malam tahun baru. Antisipasi dari kepolisian Kalau dari kepolisian kita sudah siapkan untuk pengamanan, nanti seperti tahun kemarin kita bagi per zona, mudah-mudahan lancar saja. Diprediksi, peningkatan arus kendaraan serta wisatawan di kawasan Malioboro ini akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang atau awal tahun depan. Dari kota Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen masih dipadati warga yang bepergian di musim libur Natal dan Tahun Baru. Sekitar 26.000 tiket terjual untuk keberangkatan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Ya pemirsa, stasiun Pasar Senen terpantau ramai untuk keberangkatan hari Kamis. Dan hari ini sudah 26.000 tiket terjual keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Sejumlah destinasi favorit antara lain ke Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, juga ke Malang pemirsa.
Stasiun Pasar Senen sudah memberangkatkan sejauh ini sebanyak 326.000 penumpang sejak 19 Desember lalu. Dan untuk mengetahui situasi terkini di stasiun kereta pada masa libur Nataru sudah bergabung dengan rekan kami, Muhammad Zul Hilmi di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat malam Hilmi, tadi sore begitu ramai. Kalau sekarang bagaimana? Apakah masih padat penumpang di stasiun Senen Hilmi? Ya, Yudi dan juga pemirsa, satu hari setelah perayaan Natal 2024 ini situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta kalau kami bisa katakan ini masih cukup ramai, namun tidak seramai jika kami bandingkan dengan siang dan juga sore hari. Namun jika bisa kami gambarkan, Yudi dan juga pemirsa, untuk situasinya di stasiun Pasar Senen pada malam hari ini cukup ramai begitu. Kalau dari pintu masuk hingga menuju ke pintu keluar ini para calon penumpang ini masih ramai. Bahkan tempat duduk ataupun ruang-ruang untuk menunggu ini telah dipenuhi oleh para calon penumpang. Begitu juga dengan penumpang yang tiba di stasiun Senen pada hari ini juga masih terus meningkat. Dan jika kita melihat data ini pada hari ini 26 Desember 2024 ada sekitar 24.000 begitu 24.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Lantas apa alasan penumpang ini baru berangkat berlibur pada hari 1 plus gitu setelah Natal 2024. Nah, kami sudah bersama dengan salah seorang penumpang yakni Mas Irham yang tujuan ke Semarang. Oke, Mas Irham, kalau boleh bisa diceritakan nih kenapa memilih berangkat ke Semarang pada hari ini nih Mas? Soalnya kan saya baru beres, pegang aja. Oke. Soalnya saya baru beres kuliah juga, ngeberesin proyek akhir dari jurusan saya, jadi saya baru bisa berangkat hari ini, hari Kamis. Kalau Mas Irham sendiri ini mendapatkan tiket untuk berangkat malam ini ya, ini cukup kesulitan nggak sih Mas? Enggak sih, soalnya saya baru mesen H-2, jadi sekitar hari Selasa ya, iya hari Selasa. Kalau untuk harganya sendiri ini ada kenaikan nggak sih Mas? Sebenarnya ini baru pertama kali saya berangkat melalui Pasar Senen ini. Jadi saya nggak punya aproksimasi harga sebelumnya. Ya, kayaknya sepertinya nggak ada sih. Kalau Mas Irham melihat ini untuk saat ini ya, kan memang belum berangkat. Namun untuk saat ini pelayanan kereta api ini menurut Mas Irham seperti apa? Menurut saya sangat meningkat lebih baik ya, karena sebelumnya saya sekitar 1 tahun yang lalu pernah nganterin teman ke sini. Ruangannya cukup panas, tapi sekarang jadi lebih adem karena ada perubahan pembangunannya gitu. Terakhir nih perjalanan Mas Irham sesaat lagi nih. Nah, harapannya untuk nanti perjalanan menggunakan kereta api apa nih Mas? Harapannya ya semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak Mas Irham. Semoga selamat sampai tujuan ya Mas. Oke, Yudi dan juga pemirsa, memang selama masa libur Natal dan juga Tahun Baru periode 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini PT KAI Daop 1 telah menyiapkan sebanyak sekitar 800.000 tiket bagi para calon penumpang. Dan untuk saat ini tiket tersebut telah terjual hingga 59%. Nah, bagi Anda nih yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh bisa mendapatkan tiketnya melalui KAI Akses ataupun bisa membeli langsung secara langsung begitu di stasiun yakni 2 jam sebelum perjalanan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Yudi. Baik, terima kasih Hilmi atas informasi yang disampaikan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali Hilmi. Seratusan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor diputar balik oleh petugas yang menerapkan sistem ganjil genap. Rekayasa dilakukan untuk menghindari penumpukan kendaraan. Puluhan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor diminta untuk putar balik oleh petugas pada Kamis pagi. Kendaraan yang diputar balik oleh petugas adalah kendaraan yang berplat nomor ganjil, sementara plat genap diperbolehkan lanjut. Pemberlakuan ganjil genap ini diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 secara situasional guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di kawasan wisata Puncak.
Saat ini petugas gabungan dari Dishub dan Satlantas Polres Bogor disiagakan untuk mengatur lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan seperti Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung dan beberapa titik tempat keramaian dan wisata. Pemberlakuan ganjil genap akan terus dilakukan hingga malam pergantian tahun baru nanti. Pada hari malam pergantian tahun, sekitar pukul 18 sampai dengan pukul 6 pagi, kawasan wisata Puncak juga ditutup untuk kendaraan roda 4. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Di momen libur Natal, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar pemirsa. Namun demikian jumlah kendaraan yang melintas diperkirakan ini akan terus bertambah hingga malam hari nanti. Ya, terjadi peningkatan arus lalu lintas di tol Cikatama pemirsa hingga pukul 15.52 sore hari tadi sudah ada 22.213 kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju arah tol Cipali dan Trans Jawa. Sementara itu arah sebaliknya ada 14.048 kendaraan meninggalkan tol Cipali menuju Jakarta. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat hingga malam hari ini meskipun tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Terkait diskon tarif tol sebesar 10%, Jasa Marga baru akan kembali menerapkannya di tanggal 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025. Kami ajak Anda untuk kembali memantau arus lalu lintas terkini. Kita terhubung dengan Indra Setiabudi dari kawasan pintu tol Cikatama dan juga Jen Cahyani dari kawasan Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Selamat malam. Halo teman-teman. Bagaimana informasi lalu lintas di sana? Yang pertama saya mungkin ke Indra Setiabudi terlebih dahulu di kawasan pintu tol Cikatama. Silakan Indra. Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini seputar Lalin di momen Nataru periode 2004-2025 terpantau pada pagi hingga malam hari ini masih terpantau sangat ramai, cukup lancar. Tidak ada kepadatan maupun kemacetan yang signifikan di area Cikampek, ruas tol Cikampek Jakarta ke Cikampek. Dan begitu pun juga terpantau juga lancar juga di ruas tol sebaliknya arah Palimanan Cipali menuju Jakarta juga tidak ada kepadatan, semua berjalan dengan normal. Sehingga masyarakat atau pengendara bisa melajukan kendaraannya di batas maksimal. Yang mana meskipun terpantau cukup lancar, namun Jasa Marga pada pagi hari tadi juga tetap melakukan sistem kontraflow, namun hanya berlaku pukul 6 pagi hari saja dan hingga pukul 12 siang pada hari tadi. Yang mana ini dapat kami informasikan juga kendaraan yang melintasi di gerbang tol Cikampek Utama ini masih didominasi dengan kendaraan pribadi dan juga ada beberapa bus antar kota yang melintasi di gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ini. Kalau kita melihat soal data pada malam hari ini memang semakin meningkat Yudi dan juga pemirsa dibandingkan dengan data dari sore yang mana ini sekitar 22.000 lebih pengendara melintasi gerbang tol Cikampek Utama, namun hingga malam hari ini bertambah dengan angka 27.000 lebih. Yang mana ini masih meningkat yang cukup signifikan Yudi dan juga pemirsa. Dan masih memang di momen ini dijadikan masyarakat untuk melakukan berwisata maupun juga berkunjung ke sanak saudara di momen Natal dan Tahun Baru pada periode kali ini. Dan meskipun begitu dapat kami informasikan juga terkait kontraflow nantinya pihak Jasa Marga akan tetap memberlakukan lagi dimulai tanggal 28, yang mana ini persiapan untuk antisipasi lonjakan sebagian masyarakat yang melakukan arus balik begitu. Dan puncaknya ini akan diprediksi oleh Jasa Marga pada tanggal 29 Desember 2024, yang mana sebagian masyarakat akan direncanakan akan balik di tanggal 29 tersebut. Dan selain itu juga di tanggal 29 ini akan dilakukan kontraflow, namun diberlakukan untuk Jakarta, maksud kami di Cikampek menuju Jakarta di kilometer 70 hingga ke kilometer 47, yang mana akan berlangsung hanya beberapa jam saja, yakni di pukul jam 6 di 6 pagi hingga pukul 10 pagi saja. Dan dapat kami informasikan juga Yudi dan juga pemirsa terkait diskon tarif tol bahwa hari ini masih berbayar normal, tidak ada diskon tarif tol, mengingat memang diskon tarif tol ini akan berlangsung selama 3 hari saja, yakni sudah 19 kemarin dan tanggal 28 nantinya, dan nantinya akan dilangsungkan atau dilanjutkan dengan 3 Januari 2025, yang mana ini
sebagai bentuk untuk masyarakat lebih pulang lebih awal guna untuk menghindari kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Cikampek menuju Jakarta begitu. Dan kami juga tidak henti-hentinya menghimbau Yudi dan juga pemirsa bagi masyarakat yang hendak bermudik ataupun melakukan arus balik, dipastikan kondisi dengan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan Anda bisa beristirahat sejenak di kilometer 57 untuk Anda beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju kota tujuan Anda. Selain itu juga dipastikan Yudi dan juga pemirsa yang mana ini keterisian BBM maupun juga uang elektronik Anda ataupun e-tol Anda harus terpenuhi guna untuk memperlancar proses perjalanan Anda menuju kota tujuan Anda. Sementara itu dapat kami informasikan Yudi dari gerbang tol Cikampek Utama, kembali ke Anda. Baik, jumlah kendaraan yang terpantau semakin meningkat di Cikatama. Lalu bagaimana di kawasan Puncak? Banyak sekali warga yang akan berlibur ke Puncak. Ingin tahu situasi lalu lintas di sana, Jin, seperti apa? Silahkan, Jin. Baik Yudi dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini kami melaporkan dari Simpang Gadok. Situasi arus lalu lintas sudah kembali lancar di kedua arahnya, dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak maupun sebaliknya dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Namun kami pantau sejak pagi tadi memang sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas, yakni sistem ganjil genap, namun hanya diberlakukan pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Dan siang hari cukup padat untuk dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor karena hari ini tidak ada pemberlakuan sistem one way dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor. Namun sistem one way atau satu arah ini diberlakukan dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta pada sekitar pukul 1 siang hingga pukul 4 sore saja. Dan ini melihat dari data yang didapatkan dari pihak Jasa Marga dan juga dari pihak kepolisian, yang mana data yang volume kendaraan yang masuk ini ternyata lebih banyak kendaraan yang meninggalkan kawasan Bogor ke arah Jakarta, sehingga kemudian sistem one way atau satu arah hanya diberlakukan dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta. Untuk volume kendaraan sendiri, data terakhir yang kami dapatkan pada sore tadi ada 22.700 kendaraan yang melintas, yang mana ini mengalami penurunan dari hari-hari sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya pada periode libur Natal dan Tahun Baru, ini kendaraan yang melintas ada sekitar 35.000 sampai 46.000 kendaraan atau volume kendaraan. Namun hari ini nampaknya mengalami penurunan. Namun diprediksi puncaknya kepadatan arus lalu lintas pada periode libur Natal dan Tahun Baru ini akan terjadi pada nanti hari Sabtu, Minggu hingga ke hari Tahun Baru atau tanggal 31 Desember 2024. Dan ini tentu saja pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas untuk nantinya jika ada kepadatan atau antrian kendaraan yang mengular, maka dari pihak kepolisian langsung menerapkan sistem rekayasa lalu lintas, baik itu sistem ganjil genap maupun juga sistem one way atau satu arah. Jadi situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang ada. Dan nanti bagi Anda pemirsa, tadi ada imbauan dari pihak kepolisian, Anda juga harus memperhatikan apa saja yang diperlukan dan juga yang perlu diperhatikan agar perjalanan Anda tetap nyaman. Sementara itu Yudi. Baik, terima kasih banyak laporannya rekan-rekan Indra di kawasan Cikatama serta Jen di Puncak. Selamat bertugas kembali, sehat selalu teman-teman. Pemirsa, Jasa Marga mencatat sebanyak 1,3 juta kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek di periode 18 hingga 26 Desember 2024. Jadi total volume lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabodetabek ini meningkat 18,2% kalau dibandingkan lalu lintas normal pemirsa. Tapi jika dibandingkan dengan periode Natal tahun lalu, total volume lalu lintas yang melintas di tol yang dikelola Jasa Marga ini lebih rendah, 6,5%. Pemantauan situasi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga ini langsung ditinjau oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf di Pusat Kendali Operasi Jalan Tol Jasa Marga di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aminuddin mengatakan kegiatan pengecekan lapangan ini merupakan perintah khusus Presiden Prabowo pemirsa untuk memastikan masyarakat terlayani dengan baik dan juga optimal. 18 dimulainya
dimulainya siaga dalam rangka Natal dan Tahun Baru sampai hari ini tadi jam 6 pagi sudah ada sekitar 1,3 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju berbagai arah. Mulai dari arah selatan ke Ciawi, arah timur ke Trans Jawa dan ke Bandung, kemudian arah barat ke Merak. Kurang lebih ada 1,3 juta. Secara kumulatif jumlah ini turun dibanding tahun yang lalu. Karena jumlahnya turun, maka kecepatan rata-rata dan waktu tempuh perjalanan juga jadi lebih baik. Artinya apa? Artinya dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 26 per jam 6 pagi tadi, kondisi lalu lintas dinyatakan sangat layak dan sangat lancar. Pemirsa, Divisi Propam Mabes Polri mengambil alih kasus dugaan pemerasan warga negara asing di acara Jakarta Warehouse Project di Kemayoran, Jakarta beberapa waktu lalu. Dan nantinya oknum polisi yang diduga terlibat akan menjalani sidang kode etik pekan depan, pemirsa. Ya, informasi ini disampaikan dalam konferensi pers Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim yang mengatakan akan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi di acara DWP Jakarta Warehouse Project beberapa waktu lalu. Abdul Karim menyebut total kerugian pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara terhadap 18 oknum polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh di Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih, ditangani oleh di Propam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Dan untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan anggota Kompolnas Hoirul Anam. Saya sapa. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hoirul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Pak Hoirul, saya begitu ada berita tentang kasus DWP ini ya Pak ya, saya langsung mencari tahu apa yang disampaikan Kompolnas. Dan yang saya baca ini Pak, koreksi jika saya salah, Kompolnas menyampaikan ada 2 klaster dalam kasus polisi peras penonton DWP ini. Seperti apa lengkapnya Pak? Iya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya kepada Propam yang terbuka begitu dengan kami. Beberapa kali kami komunikasi, termasuk yang terakhir itu hampir 3 jam. Ya, habis itu terus kita tutup dengan preskon. Di dalam konteks itu kami dijelaskan cukup detail peristiwanya bagaimana. Struktur peristiwanya termasuk juga struktur pertanggungjawaban. Dalam konteks struktur pertanggungjawaban itulah kami melihatnya itu bisa dibagi dalam 2 klaster. Klaster yang bisa menggerakkan orang dan bisa yang digerakkan atau yang melaksanakan. Nah, itu juga, iya, dan itu nanti akan menunjukkan bahwa siapa yang paling bertanggung jawab ya harus mendapatkan sanksi yang paling berat. Siapa yang berkontribusi rendah ya sesuai dengan kontribusi pelanggarannya, ya disanksi tapi tidak seberat yang lain. Nah, itu aspek proporsionalitas itu juga sangat penting dalam konteks ini. Tapi yang paling penting struktur peristiwa dan struktur pertanggungjawabannya kami dikasih informasi yang cukup detail dalam klarifikasi yang kami lakukan dengan teman-teman Propam. Pak Hoirul, ini kalau bicara pertanggungjawaban, artinya kalau melihat tadi 2 klaster yang Anda sampaikan, ini seperti ada struktural ya Pak ya, dari atas kemudian mengalir hingga ke bawah hingga dari yang melaksanakan, selain oknum polisi juga.
peristiwanya menunjukkan karakter demikian. Jadi peristiwanya menunjukkan karakter demikian dan oleh teman-teman Propam memang ditelusurin cukup detail. Bahkan memang penelusurannya ini tidak hanya terkait pada waktu pelaksanaan DWP tanggal 13, 14, 15, tapi juga sebelum dan sesudah. Oleh karenanya karakter yang kami sampaikan tadi dua klaster itu tercermin di situ dan kami mengapresiasi kedetailan dari proses yang dilakukan oleh Propam. Apalagi berjanji ya minggu depan akan ada sidang etik. Nah, kita akan tunggu sidang etik ini karena kalau di kami dengan detailnya itu semakin terang gitu. Nanti lebih terang lagi ketika sidang etik karena ini juga masih berproses ya. Didalami lagi, diperluas lagi, diperkuat lagi aspek pembuktian. Baik, sambil menunggu sidang etiknya. Sambil menunggu, karena teman-teman juga membuat satu terobosan, bikin desk atas kepolisian di Malaysia. Ya siapa tahu ada rekan-rekan yang kemarin datang ke Indonesia mau menyampaikan kerugian, komplain dan sebagainya, bisa menyampaikan di desk itu. Kalau memang ada yang menyampaikan di Kedutaan Besar Malaysia, dan diperlukan teman-teman Propam katanya mau untuk memeriksa lebih lanjut, lah Pak Kadif kemarin berkomitmen untuk mengirim stafnya memperlancar prosesnya. Ini kalau boleh tahu dari Kompolnas yang didapat informasinya Pak, berarti ada peran dari masing-masing oknum ini Pak ya ketika ada dugaan pemerasan ini ya Pak? Iya, secara garis besar ya perannya itu, jadi perannya memang ada yang bisa menggerakkan, ada yang pelaksana. Nah dalam konteks itu kami apresiasi struktur peristiwanya menunjukkan juga struktur pertanggungjawabannya. Pak Khairul, kalau mengenai dugaan uangnya itu Pak, yang dugaan pemerasan informasinya sebesar 2,5 miliar rupiah dikonfirmasi melalui bukti transfer. Itu seperti apa dari Kompolnas Pak? Apakah juga ada yang ramai di media sosial lebih dari nilai tersebut? Seperti apa Pak? Iya, kami juga waktu kami dijelaskan angka 2,5 M tersebut ya, kami nanya loh kok di media sosial kok banyak banget nilainya tinggi gitu. Nah itu dari hasil pemeriksaan maupun dari hasil lihat transfer ya, bukti transfer dan lain sebagainya. Namun kalau ada tambahan ya itu tidak menutup kemungkinan dari 2,5 M. Tapi sepanjang kemarin kami dijelaskan dari hasil pemeriksaan orang per orang termasuk juga hasil tracing dari bukti digital berupa transfer, angka yang dikumpulkan sementara 2,5 M. Artinya bentuk pemerasannya, ini mungkin sambil menunggu juga nanti sidang etiknya sih Pak ya, dari warga negara asing yang akan menonton datang ke DWP tersebut, ada semacam pungli begitukah Pak sehingga harus mentransfer jika ingin menyaksikan acaranya atau seperti itu? Secara garis besar sebenarnya ini memang ada pemeriksaan ya, pemeriksaan urin, pemeriksaan narkoba dan lain sebagainya. Lah berangkat dari situlah kasus ini mencuat, kasus uang ini mencuat gitu. Makanya yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian khususnya Propam itu memang memeriksa bagaimana perilaku dari anggota kepolisian yang menyalahi prosedur yang saat ini bahkan sudah diamankan. Baik, jujur agak ngeri ya Pak Khairul, tapi kita lihat terlebih dahulu Pak peristiwa 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran Jakarta. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga oknum tersebut.
Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Kita lanjutkan dialog kita, Pak Hirul. Kita tahu bahwa Polri melakukan langkah progresif dalam penanganan kasus oknum polisi pada event DWP ini. Bagaimana Kompolnas mengawasinya dan melihat tindakan Polri sejauh ini? Iya, kami memang melakukan pengawasan ya, detail kami, terutama yang terakhir kemarin hampir lebih dari 3 jam. Saya sendiri yang melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh teman-teman Propam, khususnya Pak Aminal, apa yang sudah dilakukan, bagaimana prosesnya, apa yang didapat, apa buktinya, terus bagaimana kok bisa keluar angka 2,5 M, kok bisa keluar angka 45 warga negara Malaysia, sampai komitmen untuk menyidangkan kasus itu. Jadi memang melekat gitu ya pengawasan yang dilakukan oleh kami. Termasuk kami juga ngecek bagaimana struktur peristiwanya, struktur pertanggungjawabannya, siapa saja pelakunya, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, apa saja kontribusi yang dilakukan. Nah, cuman beberapa hal memang belum bisa disampaikan ke publik karena memang proses pemeriksaannya sedang berlangsung. Biar ini nggak mengganggu agar pemeriksaannya bisa maksimal. Tapi kami tahu struktur peristiwanya dan struktur pertanggungjawabannya. Dengan apa yang kita sudah dengar dan baca informasi-informasi ini, Pak, artinya potensi pidana di kasus pemerasan DWP ini sangat besar ya, Pak Wirul? Iya, jadi melihat dari peristiwanya ya, ini memang tidak hanya soal etik, tapi bisa memang ini soal pidana. Dan kami juga ingatkan kemarin ke teman-teman Propam, tolong ini juga dikawal soal pidananya, walaupun ini bukan tanggung jawab mereka, bukan fungsi mereka. Tapi kami yakin Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim akan menindaklanjutin di tengah-tengah proses kode etik ini soal pidananya, karena memang pidananya sangat lekang sekali, sangat kuat sekali. Kita ingin benar-benar Polri ini menjadi garda terdepan yang sangat bisa diandalkan, Pak. Apa yang kedepannya harus dilakukan pihak kepolisian untuk bisa menekan jumlah oknum yang ada di dalam tubuhnya, Pak? Saya kira kalau berbagai konsep diutarakan ya, cuman saya kok meyakini bahwa sanksi yang tegas ya itu obat paling mujarab. Sanksi tegas ya, obat paling mujarab. Kalau nggak tegas ya nggak akan mujarab. Jadi sanksi yang tegas ini akan jadi obat mujarab. Terus sehari-harinya memang harus ada pengawasan yang ketat, gitu, agar perilaku-perilaku yang menyimpang, yang menyalahi prosedur tidak berulang kembali. Ini dengan apa yang terjadi sekarang, ini karena viralkah atau memang sebelumnya ini sesuatu hal yang sangat dikhawatirkan ternyata lumrah terjadi, Pak, untuk event-event besar ini ada oknum yang seperti ini, Pak? Saya kira mau dari viral, mau tidak dari viral, yang paling penting adalah bahwa ya kejadian kayak begini tidak boleh berulang kembali. Kalau ini terjadi, ya yang dilakukan polisi harus memang kerja secara profesional, bekerja transparan. Ya kayak sekarang ini kami mengawalnya dan kami mengapresiasi dengan kecepatan yang lumayan, ya kedalaman substansinya,
dan struktur peristiwa yang didapatkan termasuk juga bukti, termasuk juga ide yang des pengaduan ya atas kepolisian yang di Malaysia. Saya kira itu kita harus mengapresiasi gitu. Baik, Pak Hoirul, 18 oknum yang melakukan pemerasan dan kita juga menantikan dari sidang etiknya sendiri. Ini apakah terstruktur itu melibatkan mulai dari Polsek, Polres hingga Polda di kasus ini, Pak? Iya, kalau terstruktur itu kalau Polsek, Polres, Polda itu kan kewilayahan. Tapi yang paling penting terstruktur itu rantai pertanggungjawaban. Nah, itu yang paling penting. Ya, kalau wilayah itu kan pembagian dari Polsek, Polres, Polda itu kan anggota yang terlibat. Tapi yang didalami dan sudah diperkuat dengan beberapa bukti, walaupun ini belum selesai pemeriksaannya, adalah struktur pertanggungjawaban. Karena itu struktur pertanggungjawaban artinya orang yang bisa menggerakkan dan orang yang bisa melaksanakan. Dan itu yang nanti anatomi itu yang juga akan merumuskan sanksinya harus proporsional. Nah, sanksi proporsional itu ya siapapun yang melakukan paling bertanggung jawab ya harus dikasih sanksi paling berat. Yang ringan yang harus dikasih ringan, itu proporsionalitas. Jadi nggak bisa dikebiau ya semuanya berat juga kurang tepat, semuanya rendah juga kurang tepat, itu juga nggak adil. Nah, makanya proporsionalitas kami juga mendorong itu agar ini juga menjadi tone yang baik di internal kepolisian, agar khususnya yang memiliki kewenangan yang bisa menggerakkan orang, jalankan kewenangan Anda dengan cara tidak menyalahi prosedur. Hingga sidang etik, Pak, apa yang akan dilakukan Kompolnas, Pak, untuk mengawasi dan memantau agar ini benar-benar selesai dan seperti yang diharapkan? Yang pertama memang kami terus melakukan pemantauan ya, misalnya yang diamankan masih ada di pengamanan, misalnya begitu. Dari struktur cerita juga kami membuat list yang nanti kalau sidang etik ya kami akan datang langsung, mengawasi langsung dan akan menyaksikan bagaimana konstruksi peristiwa yang disajikan dalam persidangan itu. Ya tentu saja orang yang disangka, diduga punya hak untuk melakukan pembelaan. Tapi anatomi peristiwanya secara besar, secara pembuktian sudah sangat kuat. Oleh karenanya kami akan awasi itu, termasuk nanti adalah putusannya. Karena kalau misalnya putusannya yang paling bertanggung jawab putusannya ringan, tapi yang kontribusinya sedikit putusannya berat, ya itu juga kami akan ngomong ini tidak adil dalam konteks proses. Tapi kalau yang berat dikasih sanksi berat, yang ringan kasih sanksi ringan, proporsional, nah itu memang yang diharapkan oleh semua pihak. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua dan tidak lagi terjadi ya, Pak Hoirul Anam. Pak Hoirul, terima kasih banyak ya, Pak, sudah berbagi di Sindo Prime, Pak. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu, Pak. Selamat malam, terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memperingati tsunami Aceh 20 tahun lalu, ratusan warga berziarah ke pemakaman massal Ulele, Banda Aceh, di mana lebih dari 14.000 jasad korban tsunami dimakamkan saat itu. Pemirsa, ini adalah para peziarah yang datang dari berbagai daerah di Aceh. Mereka mendoakan kerabat yang meninggal dunia dalam peristiwa tsunami di pemakaman massal Ulele, Meraksa. Kita bisa saksikan ya, mereka membaca surat Yasin, duduk di sekitar pemakaman massal dan nampak tersirat kesedihan di wajah para peziarah yang kehilangan sanak saudara mereka. Ya pemirsa, lebih dari 14.000 jasad korban tsunami dimakamkan dalam 2 lubang besar di pemakaman massal ini. Saat dimakamkan, sebagian besar jasad korban sudah tidak bisa dikenali lagi. Saat itu tsunami Aceh yang terjadi setelah gempa tektonik dangkal berkekuatan 9 magnitudo dengan gelombang tinggi 15 meter menerjang kawasan pantai Aceh. Dan ada 220.000 orang meninggal dunia di gulung tsunami. Ya, kalau kita ingat 20 tahun lalu Aceh porak-poranda dihantam tsunami maha dahsyat. Lebih dari 200.000 jiwa meninggal dunia. Hantaman tsunami membawa Aceh ke titik nadir. Dan saat ini pemirsa, Aceh telah bangkit dari keterpurukan. Sejumlah bangunan saksi bisu tsunami saat ini dijadikan monumen untuk mengajarkan hidup berdampingan dengan alam.
Saat tsunami 2004 silam, Masjid Rahmatullah Lampuk di Aceh Besar ini adalah satu-satunya bangunan yang tegar berdiri. Di antara ribuan bangunan yang roboh, tersapu tsunami. Gempa berkekuatan 9 magnitudo yang menggetarkan Laut Aceh menimbulkan gelombang tsunami setinggi pohon kelapa. 220.000 lebih jiwa melayang, tenggelam dan terseret gulungan ombak tsunami. Air mata warga yang selamat tak terbendung, meratapi hilangnya sanak saudara tercinta. Banyak kisah yang bisa dikaji tentang dahsyatnya kekuatan tsunami Aceh. Namun masjid ini bisa menggambarkan kekuatan spiritual di luar batas kemampuan manusia. Karena waktu itu, hampir seluruh rumah warga hancur tersapu tsunami. Masjid Rahmatullah dijadikan posko kesehatan untuk merawat warga sekitar. Pasca tsunami, Masjid Rahmatullah ini menjadi pusat harapan dan kebangkitan masyarakat Aceh. Dengan bantuan berbagai pihak, kini Masjid Rahmatullah berdiri megah. Hari ini, Masjid Rahmatullah bukan hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi monumen peringatan tsunami. Sebuah peringatan akan kekuatan alam dan kebesaran Tuhan. Jadi peninggalan daripada tsunami untuk bahan edukasi, jadi pelajaran anak-anak ke depan. Dan ini pun sengaja ditinggalkan supaya ya jadi pelajaran anak-anak ke depan bahwa tahu Aceh pernah dilanda tsunami. Ya, masjid ini waktu tanggal 26 Desember 2004 itu kan kejadian tsunami, masjid ini kan satu-satunya yang berdiri tegak di pinggir laut. Lampu ini kan, semua ini habis. Jadi pada saat itu katanya air kan terbelah ya. Dari menara itu terbelah, nggak kelihatan, nggak masuk ke dalam air, terbelah air. Masjid ini menjadi saksi dari bencana besar. Kini menjadi salah satu simbol kekuatan, harapan, dan keimanan. Aceh bangkit bersama semangat yang tak pernah padam. Pengingat tsunami tidak akan hilang. Generasi baru mendapat pengetahuan dari benda-benda yang ditinggalkan. Salah satunya pemirsa, kapal pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Apung yang bergeser dari Pantai Ulele ke Desa Punge Blangcut, Banda Aceh. Aceh, pemirsa. Berada di tepi jalan Desa Punge Blangcut, Jaya Baru, Banda Aceh, Museum Tsunami Kapal PLTD Apung tak pernah sepi pengunjung. Kapal berdiri kokoh di tengah permukiman warga sebagai lokasi wisata edukasi. Jam 7.55 waktu Indonesia Barat menjadi penunjuk bagi pengunjung terjadinya gelombang tsunami. Berdiri di pintu masuk akan mengingatkan waktu yang telah berlalu. Pengunjung akan masuk dari pintu serta tangga kapal yang membedakan setiap ruang pergerakan. Ruang kapal terbagi menjadi beberapa sekat, diisi berbagai peringatan dari sajian film hingga benda yang tertinggal saat gempa tsunami. Sejauh 1 km datang gelombang setinggi 24 meter. Bisa pula kapal ini. Dengan termasuk 7 orang kru kapal tadi, karyawan kapal. Jadi dari 7 itu yang selamat di air mereka 1 orang. 1 orang selamat. Jadi kapal ini hanyut pertama ke Lampaseh. Kemudian ada gelombang kedua. Gelombang kedua dari arah Kedah atau dari arah Makam Syakola ditarik ke Sungai Blangcut. Jadi jalur hanyutnya kapal ini sejauh 5 km. Tapi kalau kita tarik garis lurus dari Google Map itu sekitar 3 km. 20 tahun sudah kapal PLTD ini berdiri kokoh setelah dihempas gelombang tsunami dari Pantai Ulele yang jaraknya sekitar 3 km. Namun kapal bergerak hingga 5 km di posisi saat ini dari Lampaseh. Sebelumnya kapal PLTD Apung diserahkan kepada pemerintah Aceh untuk membantu menambah arus listrik yang diperlukan. Namun alam berkata lain, dihempas gelombang sangat besar. Kapal berbobot 2.600 ton tidak ada yang memprediksi akan bergerak ke tengah kota.
Bencana alam, gempa bumi yang disusul gelombang tsunami 20 tahun silam mampu memindahkan kapal. Saya merinding kayak bentuk kebesaran Allah, walaupun itu bentuknya musibah ya, tapi itu mengingatkan kita kepada Yang Maha Kuasa untuk berbuat baik di dunia, gitu, berbuat baik kepada alam tentunya. Setelah melihat kapal ini semakin takjub dan semakin cinta sepertinya dengan Aceh. Kapal ini dari Pelabuhan Ulele sampai kemari. Kalau kesannya la haula wala quwata illa billah, sungguh kuasa Allah berbiasa. Kita nggak bisa, mereka tidak bisa menyadari ternyata kuasa Allah luar biasa lebih. Insyaallah. Nah, kan innallaha ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Pengunjung wisata Aceh akan meningkat pada saat peringatan tsunami, terutama dari luar daerah. Dengan tiket Rp3.000, Museum Kapal PLTD Apung buka setiap hari dari jam 8.30 hingga pukul 17. Berwisatalah ke Aceh sambil merasakan nikmatnya daerah syariah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sendu Prime. Pemirsa, usai penetapan tersangka dalam kasus Harun Masiku, KPK melarang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bepergian ke luar negeri. Tidak hanya Hasto, Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli juga dicegah ke luar negeri. KPK telah resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Atas penetapan tersangka ini, KPK mengeluarkan SK nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan. Tidak hanya Hasto, larangan bepergian ke luar negeri juga ditujukan untuk Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli. Disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika, pencegahan ke luar negeri terhadap Hasto dan Yasona ini lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Yasona sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. KPK mendalami dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung. Selain itu, Yasona juga dicecar penyidik KPK terkait pelintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sementara, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK menuding Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta menyatakan belum menerima surat pencekalan atas nama Hasto Kristianto. Ya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Soekarno-Hatta, Subki Miuldi, menyebut pihaknya belum menerima informasi maupun surat pencekalan terhadap Hasto untuk bepergian ke luar negeri. Meski demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Hasto dan Yasona sejak adanya permintaan dari KPK. Surat pencekalan ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Apakah dari Imigrasi Soekarno-Hatta sendiri sudah menerima surat pencekalan terkait kepergian Hasto ini, Pak, setelah ditetapkan tersangka? Hasto. Kita belum itu. Belum ada ini apa ya?
Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menandai babak baru dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konversinya menyebut Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dengan suara 44.402 suara. HK bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara. Termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Menanggapi hal ini, PDI Perjuangan menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku merupakan politisasi hukum. Partai berlogo banteng ini juga meminta seluruh kader agar tak gentar usai penetapan Hasto menjadi tersangka oleh KPK, terlebih jelang Kongres PDIP. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Penetapan Hasto sebagai tersangka tentunya menjadi pukulan keras bagi PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan bahkan pernah menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Hal ini disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Sebelumnya, Hasto pernah diperiksa oleh KPK, yakni pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi, staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku telah bersiap menghadapi resiko terburuk ketika dihadapkan pada berbagai intimidasi. Bahkan ia mengutip kata-kata Bung Karno yang menyebut masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK,
Maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang syah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jokowi meminta menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga tidak berkomentar banyak saat namanya disebut sebagai buntut penetapan tersangka Hasto Kristianto. Seluruh proses hukum yang ada dan
Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto merupakan politisasi hukum. Kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran menyebut penetapan tersebut tidak ada kaitan dengan dirinya. Ya, pemirsa, ditemui saat kunjungannya ke gereja GBI Keluarga Allah Surakarta Rabu sore, Gibran tidak banyak berkomentar terkait penetapan Hasto sebagai tersangka. Gibran meminta pertanyaan tersebut langsung ditanyakan ke KPK, karena menurut Wapres, penetapan tersangka Hasto tidak ada kaitan dengan dirinya. Hasto yang sudah tersangka Hasto kan tersangka KPK. Kenapa ya yang ditanyakan saya ya? Karena Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya. Warga dari berbagai pemeluk agama di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berbondong-bondong datang ke gereja mengucapkan Selamat Natal. Tidak hanya itu, mereka juga saling bermaaf-maafan. Layaknya tradisi Hari Raya Lebaran, perayaan Natal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah juga dilakukan warga dengan saling berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Namun warga yang memberi selamat adalah warga dari berbagai pemeluk agama termasuk Muslim dan Buddha. Ratusan warga telah berbaris berjajar di halaman Gereja Pantekosta Indonesia di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Saat para jemaat keluar dari dalam gereja usai menjalani misa Natal, warga pun silih berganti memberikan selamat sambil berjabat tangan. Tak sedikit warga yang meneteskan air mata lantaran terharu dengan sikap toleransi yang telah menjadi tradisi ini. Bisa mendapat ucapan dari agama lain, dari agama Islam, agama Buddha. Kami senang, umat Kristen senang. Di samping rasa terharu, di perayaan hari besar ini terselip kata saling maaf memaafkan. Tidak hanya di perayaan Idul Fitri, tapi di perayaan hari Natal maupun perayaan hari Waisak itu selalu ada ucapan kata saling maaf memaafkan. Tradisi seperti ini sudah dari tahun berapa? Ini sudah lama, sebenarnya ini sudah zaman nenek moyang kami, tapi perayaan salaman itu dimulai dari tahun 2000, sekitar 2010-an. Silaturahmi dan gotong royong di Dusun Tekelan sudah berjalan selama turun-temurun dengan mengajarkan toleransi antar umat beragama. Meskipun berbeda-beda keyakinan, hingga kini warga bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindu Prime hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Semoga saja tahun baru Anda bahagia. Semoga semakin sehat pemirsa. Sampai jumpa.